Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya sudah kita pernah bahas ya, yakni Polychem Indonesia Tbk yang bergerak di bidang kimia. Cukup menarik karena GSMS ini bergerak di bidang yang tidak seperti bidang konsumer. Mereka bergerak di bidang finansial ya, yakni adalah Equity Development Investment dengan kode emiten GSMF ya. Mereka akan melangsungkan right issue yang cukup jumbo ya. Itulah kenapa saya bahas perusahaan yang satu ini. Right issue yang akan mereka lakukan itu 1,23 triliun. Besar banget teman-teman. Jadi mereka seperti tadi ini disebutkan bergerak di bidang finansial dengan listing tanggal listingnya 23 Oktober 1989. Jadi udah cukup lama banget listingnya. Dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut. Ya. Kita akan melihat profil mereka di website mereka. Jadi profil mereka bergerak di bidang sewa guna usaha dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Lalu memperluas kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen dan anjak piutang pada tahun 1988 ya. Dan akhirnya mereka melakukan listing pada tahun 1989. Oke, jadi itulah profil mereka dan sekarang kita akan melihat jajaran daripada komisaris mereka. Yang pertama, presiden komisarisnya di bagian kanannya. Yakni ada Bapak Sujitno Siswawidardo ya sebagai presiden komisaris. Lalu Bapak Rahmat Deswandi sebagai komisaris. Lalu Bapak Kamaldi Arif sebagai komisaris independen. Lalu Bapak Cyprianus Pranoto sebagai komisaris. Lalu next ada presiden direkturnya Bapak M. Zulkifli AS sebagai presiden direktur. Lalu Bapak Tan Kurniawan Sutanda sebagai direktur ketiga independen ya. Lalu ini ada Bapak Bustomi Usman sebagai direktur kedua. Lalu Ibu Teti Ranawati Kuzari sebagai presiden yang pertama. Jadi gitu aja sih tentang profil perusahaan yang bergerak di bidang investment ya. Kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis tentang porsi kepemilikan saham dipegang oleh siapa aja sih. Yang pertama ada Equity Global ya. Kita akan lihat dulu. Equity Global. Lalu GSMF. Berita tambah modal bank bukan ini, beda Global International Limited GSMF. Kok ada Bank Ganesha sih? Oke, tambah modal right issue Tuan Samsung apa ini? Coba kita baca dulu. Tersangka oleh KPK. Oke, karena kasus PLBI lagi, astaga. Oke, GJTL juga termasuk ya. Polychem juga ada nih, ADGMG. Wah, ini 3 nih, GJTL, ADMG, dan GSMF. Oke, cukup menarik. Bank Ganesha juga ada. Wah. Oke, jadi kita hold dulu. Lalu kita lihat Polychem Indonesia. Polychem Indonesia Tbk. Lalu ketik GSMF. Berita GSMF right issue. Oh, jadi GSMF ini ada pegang saham Bank Ganesha. Karena itu mereka melangsungkan right issue ya. Jadi memang ada hubungan sih
ADMG tambah kepemilikan saham di GSMF dan Antam. Oke, beli saham. Waduh, ini yang Samsur Nur Salim ada termasuk nih. Coba kita cari Samsur Nur Salim, cicil utang BLBI. Oke. Oke. Langsung kita cari GSMF. Paling di sini aja sih. Jadi tapi porsi kepemilikan sahamnya sih nggak terlalu banyak sih. Tapi tetap aja ini jadi nilai minus ya. Oke, next kita akan melihat posisi masyarakatnya 23% ya. Jadi masih cukup aman. Di sisi fundamental minus rugi ya. Jadi otomatis sebabnya minus dengan PBV 2 kali lipat. Jadi udah cukup mahal. Ya, di sisi profitability sudah pasti minus. Di sisi liquidity-nya cash ratio 6% dengan current ratio 104% ya. Jadi GSMF ini masih mampu bayar hutang jangka pendek memakai semua asetnya sih. Jadi udah di ujung tanduk istilahnya lah ya. Ya, ini yang tadi saya katakan ratio 1:1 dengan harga Rp165 yang akan menaruh dana sampai 1 triliun lebih teman-teman ya. Comeback-nya hari ini 8 Desember. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut ratio daripada GSMF ini boleh ya, tapi saya sih tidak tertarik ya, karena saya lihat fundamentalnya udah nggak menarik dan juga mereka ada salah satu pemegang sahamnya yang tersandung kasus BLBI ya. Jadi auto skip buat GSMF. Demikian GSMF yang akan segera melangsungkan reissue mereka dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.